Undang-undang Omnibus Law yang kemarin itu jahat. Apakah ini ada skandal ya antara Jokowi dengan pengembang-pengembang, ya khususnya pengembang PIK dan Sinarmas? Tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau tidak ada pengembang. Saya yakin Pak Prabowo itu paham bagaimana sebenarnya mengerem ya ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia ini. Terus saya bilang, lu tahu nggak? Gue bilang, petani itu punya tanah cuma 0,2 hektar. Lu tanah nggak dipakai, lu nggak kembali nama negara. Tapi Prabowo berkali-kali mengatakan, saya ikhlas menyerahkan ini kepada negara. Kalau diminta oleh negara. Tambang-tambang hanya boleh dikasih kepada koperasi-koperasi, bukan Muhammadiyah, bukan NU ya, tapi koperasi karena itu unit kerja, unit produksi. Saya membayangkan kementerian ke depan itu digabung ya antara Menteri Desa dan Transmigrasi dan BPN itu digabung dalam Kementerian Reformasi Agraria. Nah, jangan nanti kejebak uang 500 triliun untuk makan siang gratis digelontorkan, itu hanya konsumsi sesaat, tapi petani nggak dibenahi. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, rejim tahun ini itu sedang mempercepat pengejawantahan Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Tentunya hal ini sejalan ya dengan perwujudan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 yang ujung-ujungnya untuk mensejahterakan rakyat. Permasalahannya di setiap tahun berganti rejim politik, implementasi reforma agraria sepertinya berubah-ubah. Nah, lantas bagaimana reforma agraria yang saat ini dijalankan dan bagaimana pula seharusnya politik agraria itu dijalankan? Podcast kali ini kita akan mengangkat tema politik agraria dalam konteks kekinian dan telah hadir di studio podcast Bincang si Ipol Bapak Sahganda Nainggolan. Beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Sabang Merauke Circle. Bung Sahganda, apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah Mas Timur. Gimana? Ipol mantap lah ya? Ipol sejauh ini mantap, belum ada tukang bakso bawa HT nih. Iya. Kalau Bung Sahganda sendiri nih menilai nih terkait dengan reforma agraria yang dijalankan oleh Presiden Jokowi sekarang ini masih jauh dari panggang atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih Jokowi kan ketika dia mengobrol tanah-tanah kita itu 190 tahun plus ya di IKN ya. Okay. Itu kan sebuah konsep kolonial. Dan itu lebih buruk ya daripada zaman Belanda ketika Belanda mengeluarkan agraris wet dan sugarwet. Ya, Undang-Undang Gula tahun 1880 yang ketika mulai namanya rejim open policy di zaman Belanda itu lebih kejam sekarang karena sekarang itu bisa 190 tahun, kalau dulu kan nggak bisa 75 tahun dibatasin ya, dulu dibatasin ya? Kan gitu. Kemudian Undang-Undang Agraria membatasi lagi, UPA kan 25 tahun maksimum. Jadi ini udah suatu mindset yang menurut saya kolonial gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari mindset itu, bagaimana turunan ya udah pasti sama lah gitu. Ya kan? Oke. Berarti ini masih jauh dari panggang. Tapi ngomong-ngomong hari ini nih, Presiden Jokowi sedang berkantor ya di IKN ya. Melihat dari gestur politik Pak Jokowi itu berkantor di IKN hari ini, menurut Pak Sahganda gimana nih? Apakah masih akan diteruskan oleh rejim berikutnya Pak Prabowo atau seperti apa nih? Ya, kembali ke persoalan ini kan kita mau melihat ini dalam konteks reforma agraria ya. Yes. Apakah ini ada skandal ya antara Jokowi dengan pengembang-pengembang ya khususnya pengembang PIK dan Sinarmas yang diberikan hak PSN, hak negara, itu baru sekali seumur hidup dari zaman kita merdeka. Swasta dikasihkan hak mengelola tanah negara, tanah-tanah rakyat diambil apa segala gitu. Itu menurut saya kan mungkin terkait dengan Jokowi yang ingin ngotot berkantor di IKN. Padahal apa? Padahal presiden baru yang terpilih sudah memberikan sinyal berkali-kali bahwa dia tidak akan berkantor di IKN. Bahkan anaknya Jokowi sendiri ya yang
menang secara siluman jadi wakil presiden Republik Indonesia, itu pun mengatakan tidak akan berkantor di IKN. Dia akan bilang kalau ada kantor wapres di sana, saya tidak akan tinggalin. Kan dia ngomong. Jadi kenapa sih Pak Jokowi ini ngotot? Kan berarti ada something yang kita mungkin akan selidikin nantinya ya setelah setelah dia turun ya. Kita harus membuktikan pernyataan Ahok dulu ya tahun 2015 atau 16 atau 17 itu tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau tidak ada pengembang di belakangnya. Itu kan ada pernyataan Ahok dan tidak dibantah sampai sekarang. Jadi disitulah kita harus melihat ya mata rantai permainan mafia-mafia tanah dan pengembang-pengembang ini, bagaimana menciptakan seorang presiden dan bagaimana ngotot harus berkantor di IKN hari ini gitu ya. Itu nanti mungkin bisa kita selidiki setelah Pak Jokowi turun tentunya. Dan Prabowo naik di Oktober nanti gitu ya. Prabowo naik di Oktober nanti. Gitu. Berarti kalau Pak Bung Saganda melihat di balik Pak Jokowi ini sebetulnya ada oligarki yang mencengkram beliau ya, sehingga beliau seakan-akan memberikan keleluasaan bisnis terhadap tanah-tanah di Indonesia gitu ya. Ya memang dari dulu kan saya melihat begitu, bahwa dia konsisten dengan pernyataan Pak Ahok itu bahwa dia ini sebenarnya ya quote and quote antek pengembang aja. Ya kita melihat misalkan perbandingannya. Ketika elected presiden Bapak Prabowo 3 hari lalu melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis ya Macron. Itu kan ada rombongan pengusaha dengan rombongan pengusaha. Yes. Semua pengusaha yang dibawa Pak Prabowo itu adalah pribumi, ya Muslim. Ini fakta aja, saya bukan mau ini. Dan kemudian tuh spiritnya adalah bukan spirit penguasaan lahan-lahan rakyat seperti yang sekarang ini. Tapi kalau kita lihat, kalau misalkan Pak Jokowi kemana-mana, yang dampingin dia kan selalu adalah kelompok-kelompok pengusaha oligarki dan pengembang dan cukong-cukong seperti itu yang selalu dia pergi ke Singapura nawarkan investasi pergi kemana-mana. Ini saya lihat ada perbedaan ya. Jadi saya pikir kita punya harapan ke depan bahwa kita ada evaluasi terhadap 10 tahun di mana pemerintahan ini sangat anti terhadap reformasi agraria gitu. Sangat lugas dan jelas ya dari Bung Saganda ya terkait dengan Pak Jokowi. Oke, transisinya sendiri nih kira-kira menurut Pak Bung Saganda nih, Prabowo sendiri nanti akan menjalankan reforma agraria itu seperti apa? Dan baiknya memang seperti apa seharusnya? Kalau pertama gini ya, apakah Pak Prabowo mengenali masalah? Misalnya gitu kan. Kan selama Pak Prabowo di HKTI, tentu dia udah belanja masalah cukup lama. Ya kan dia tahu problem kita, ya problem bagaimana petani memiliki tanah kurang dari 0,2 hektar per meter persegi di Pulau Jawa. Bagaimana petani-petani di luar Jawa perkebun ya peladang dan lain-lain tersingkir dengan masuknya korporasi-korporasi sawit dan lain-lain yang menguasai semua tanah ya. Itu baru itu. Belum lagi soal pupuk yang semuanya mafia, belum lagi soal kredit-kredit di sektor pertanian, kemudian sumber daya manusia di sektor pertanian. Saya pikir dia mengenali masalah itu. Nah, paham dia masalah itu. Jadi ketika dia berbicara tentang reforma agraria nanti, ya saya pernah mengundang Pak Prabowo tahun 2010 di lembaga saya Sabang Merauke Circle tadi. Ya dia pidato di situ. Dia menjanjikan bahwa 81.000 kilometer panjang pantai ya itu harus dimiliki rakyat. Itu dia janji itu. Ada di googling kan sekarang omongan orang nggak bisa hilang kan. Jadi janji itu kalau dia tepati. Yang kedua dia akan dia pernah mengatakan di forum saya itu bahwa 50% tanah-tanah yang dikelola oleh konglo-konglo ini terlantar. Tidur ya. Lahan tidur. Ya, saya pernah ditawari sebuah perusahaan konglomerat ya untuk mengelola yayasan mereka. Saya tanya, yayasan kamu ada berapa tanahnya? 300-400 ribu hektar kan, dia bilang. Lu mau nggak jadi ketua yayasannya? Gue bilang mau diapain tuh tanah? Ya tanah kita mau tanam labi-labi. Labi-labi itu kayak kura-kura kecil. Lu uangnya dari mana? Saya bilang dari Departemen Kehutanan. Dia bilang ntar buat ambil karena di kehutanan itu ada uang untuk konservasi atau apa gitu, anggaran konservasi. Terus saya bilang, lu tahu nggak? Gue bilang, petani itu punya tanah cuma 0,2 hektar. Lu tanah nggak dipakai, lu nggak kembali nama negara. Saya bilang, iya kan? Nah itu terjadi di Indonesia, tanah-tanah ini. Ya. Nah pada satu saat saya bicara dengan teman yang kebetulan dia itu teman minum kopinya konglomerat
tanah yang tadi saya cerita itu. Dia cerita kan, ini teman gua minum kopi, ya kan, dia kan bekas orang LSM, bekas direktur Walhi. Teman saya ini jadi direktur CSR-nya di sana. Tadinya direktur Walhi, senior saya di ITB. Dia bilang kan, gua udah ngomong sama owner, pikiran lu bagus dan dia mau jalankan. Bagaimana ini memperkecil jumlah tanah yang dia miliki, diserahkan kembali kepada petani. Jadi inti plasma dijadikan kembali. Problem pokoknya ini tanah-tanah semua udah diagunkan di bank. Nah, waktu itu dia bilang sebenarnya ini mau dikonsultasikan dengan ketua OJK waktu itu. Bagaimana tanah dikembaliin, masing-masing petani punya 5 hektar, kemudian kreditnya dipindahkan. Nah, problemnya kan nggak mungkin tanah aja, tapi kreditnya dibebankan kepada pengusaha ini, dia nggak mau kan. Oke lah, kita kembalikan tanah-tanah misalkan 5 hektar tanah kebun sawit misalkan, diberikan kemudian beban utangnya itu, asal dihitung dong cash flow-nya, jangan petaninya nombok kan gitu. Nah, itu cara yang bagus, tapi memang waktu itu ketua OJK-nya tiba-tiba berhenti dijadikan duta besar, nggak selesai. Nah, maksud saya pola-pola ini sebenarnya saya yakin Pak Prabowo itu paham bagaimana sebenarnya mengerem ya ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia ini. Ya, ini yang paling penting dan saya yakin Pak Prabowo bisa tahu itu. Oke, Bung, tadi kalau sudah membicarakan tentang redistribusi tanah tuh sepertinya Prabowo juga bagus ya melihat ke depannya gitu. Namun kalau dikaitkan dengan janji Prabowo yang ingin menumbuhkan perekonomian 8%, apakah ini sejalan nih politik agraria Pak Prabowo dengan keinginannya menumbuhkan ekonomi 8%? Ya, saya pikir Prabowo ini kan sophisticated ya pikiran dia ketika dia mengatakan ke publik berkali-kali bahwa dia itu yakin pertumbuhan ekonomi dalam kepemimpinannya akan mencapai 8%. Ya. Dan dia bertaruh dengan menteri tetangga, bertaruh makan malam, ya siapa mentraktir siapa. Nah, kita lihat bahwa selama pemerintahan Jokowi ini rata-rata perekonomian kita kan tumbuh di bawah 5%. Ya kan, kita kecualikan misalkan COVID 2 tahun, tetap aja dia cuma sekitar 5%. Nah, bagaimana Prabowo itu bisa mencapai 8% kan ini? Nah, itu kan ada teorinya, teori strukturalis dan teori Keynesian namanya di dalam dunia pembangunan, ya pembangunan ekonomi. Nah, kalau misalkan kita masuk ke pikiran Prabowo, ya dengan makan siang gratis atau makan bergizi gratis dengan angka yang fantastik, maka itu kalau Prabowo ya mengkaitkan dengan redistribusi aset dan lahan, jadi bukan hanya lahan dan aset juga ya, karena lahan ini kan istilah zaman Pak Harto, Pak Bung Karno, reforma agraria ini kan produk 1960 di mana memang yang disebut aset itu kan cuma lahan, tanah. Iya kan? Nah, sekarang kan aset itu macam-macam, gedung, tanah, gedung, teknologi apa segala. Ini memang membutuhkan ya itu penyebaran. Ya, jadi kalau Pak Prabowo menyebarkan uang 450 triliun ke desa-desa dalam pengertian bukan dana desanya Jokowi, tapi ini langsung ke rakyat dengan makan siang gratis atau makan bergizi gratis, itu kemudian diikuti dengan reforma agraria di mana petani-petani dihidupkan sebagai supplier untuk kebutuhan pangan tersebut, ya baik konsumsi berasnya, konsumsi daging, konsumsi sayur mayur apa segala, itu memang akan fantastik. Jadi 8%-nya itu adalah pembangunan yang inklusif namanya. Jadi tumbuh tinggi tapi yang merata. Gitu ya? Merata. Itulah disebut sebagai growth through equity. Kalau growth dan equity itu di zaman awal-awal tahun 70-an. Kemudian berubah sedikit di 90-an tuh growth with equity. Sekarang harus growth through equity. Ya artinya itu betul-betul pertumbuhan ekonomi bangsa ini hasil kerja keras dan keringat seluruh bangsa Indonesia. Totalitas. Ya kalau memang ini terjadi di era Prabowo, minimal trennya ke arah sana, ya kita akan sangat mengapresiasi ya. Jadi beliau ini pernah di HKTI ya, kemudian mengetahui persoalan perekonomian agraria kita dan lain, itu ada kesempatan besar saya pikir. Itu untuk Bung Timur, iya. Oke, jadi artinya Pak Prabowo, kita ke depan harapan kita semua ya, beliau bisa meredistribusikan segala aset tadi sehingga daya beli masyarakat juga meningkat, produktivitasnya meningkat juga. Jadi
teori Keynesian misalkan, ketika Roosevelt tahun 1928 ya di Amerika terjadi krisis ekonomi dunia, ya dia dedikasi untuk masuk ke pemikirannya Keynesian. Uang digelontorkan habis-habisan, ya kan, uang gelontorkan habis-habisan, kemudian tumbuhlah daya beli masyarakat. Tapi itu kan dalam teori ekonomi pembangunan itu harus sebentar, harus langsung diterjemahkan dari konsumsi ke produksi, ya kan. Nah jangan nanti kejebak uang 500 triliun untuk makan siang gratis digelontorkan, itu hanya konsumsi sesaat, tapi petani nggak dibenahi. Ya misalkan bagaimana petani itu bisa mencintai desanya? Ini kan pertanyaan besar. Kalau petani itu tidak mencintai desa-desa, maka sama aja bohong. Itu orang akan kembali lagi ke Jakarta, ke kota-kota besar, ditinggalin. Jadi artinya itu yang saya sebut konsumsi tadi gitu. Oke. Artinya Bung juga sepakat ya, membangun kota itu berasal dari desa gitu ya. Dan apakah program transmigrasi itu masih eksisten di hari ini nih? Ya maksudnya gini, kan problem pokok kita ini kan heavy development itu kan di Pulau Jawa dan Jakarta. Betul, terpusat di situ. Terpusat. Jokowi kan cerita aja mau bangun infrastruktur luar Jawa. Iya, itu dipertontonkan oleh buzzer-buzzernya Jokowi. Tapi kalau kita mau lihat data dari BKPM, itu sama aja 55%, 50 ke 55% investasi itu ada di Pulau Jawa dan tetap di sekitar Jakarta. Jadi kita jangan dibohongi dengan pencitraan di TV apa segala, ya kan. Kita harus lihat itu datanya, ya kan. Datanya itu semua investasi juga di sini. Nah, bisa nggak kita misalkan mulai berpikir secara simultan, pembangunan kota dan desa itu simultan. Ya, bagaimana kita negara-negara maju, ya di Belanda misalkan saya pernah tinggal di sana. Itu antara desa-desa dan kota itu tidak begitu beda ininya, kenikmatan hidup. Jadi happiness untuk hidup. Ya artinya gini, orang misalnya kita dari Amsterdam, kita jarak 2 jam, ya petani-petani di situ, misalkan di kampung saya di Noordwijkerhout namanya kampung saya ya. 2 jam dari Amsterdam dari ya? Amsterdam misalnya gitu. Nah itu petani-petani di sana, ya itu dia kaya raya gitu loh. Ya, dan dilindungi pemerintah dia untuk bisa kaya, ya. Jadi daya belinya tinggi, nilai tukar petaninya tinggi, ya. Di sana misalkan di Kokenhof-nya itu misalkan pertanian tulip di situ, orang-orang ngambil bulbs-nya itu jadi kaya, ya. Itu peternak kaya, ya. Itu kenapa dia mau pergi ke kota? Dia ke kota cuma mau ke diskotik aja, ya kan, dia mau ke klub. Atau dia mau apa, dia balik lagi ke rumahnya dengan transportasi yang gampang kan gitu. Nah artinya sebenarnya kita bisa melakukan hal yang sama asal strategi pertumbuhan yang dibuat oleh Pak Prabowo nanti betul-betul menciptakan itu kontribusi sektoral itu betul-betul seimbang juga. Kalau sektor pertanian kita mau tingkatkan ya, misalkan pertanian kita mau tingkatkan jadi dari 13% sekarang misalkan menjadi katakanlah 20%. Oke, bagus, modernisasi. Seluruh pertanian ini dikasih teknologi otomotif itu bagaimana dikembangkan di sana untuk menciptakan mobil-mobil pedesaan, ya kan, traktor-traktor, jangan cangkul diimpor lagi. Ya jadi kayak dulu kan zaman Pak Harto tuh ada Kubota tuh di mana, di kampung kok kalau nggak salah sih, di daerah Jawa Tengah sana itu, ya kemudian di Klaten tuh ada pabrik-pabrik besi dulu, di Sukabumi, cangkul itu sebenarnya kita hidupi lagi, namanya dulu village industry. Jadi kalau industri pedesaan ini hidup, urbanisasi, quote and quote urbanisasi di pedesaan juga terjadi, orang nggak mau pindah. Karena dia happiness-nya sama kan dengan di kota gitu loh. Terutama apalagi kalau misalkan pendidikan juga kualitasnya dibuat sama. Misalkan SMA di Tarutung di kampung saya misalkan di sana di Batak sana Sumatera Utara sama tingginya nilainya dengan di Bogor misalkan atau di Jawa lainnya, kan orang mereka nggak perlu lagi ke Jakarta atau ke Jawa. Nggak perlu. Nah di zaman SBY kan dia kalau konteksnya universitas tadi kan udah bagus ketika SBY membangun 2 universitas penting teknologi, ITERA di Sumatera dan Institut Teknologi Kalimantan kalau nggak salah saya. Nah dikembangkan terus gitu loh, dikembangkan terus pemerataan pendidikan, kesehatan. Orang happy tinggal di desa gitu loh. Apalagi zaman internet, orang nggak perlu hiburan harus seperti itu dulu. Hiburan bisa di rumah dengan memanfaatkan internet kan, seperti itu. Artinya pemerintah harus meregulasi aturan-aturan yang istilahnya menitik beratkan kepada warga-warga di luar Jawa gitu ya. Artinya Jawa dan luar Jawa dan pedesaan. Luar Jawa dan pedesaan. Prabowo tuh satu yang harus dia sebut, enough is enough. Tidak ada lagi orang kaya itu ngerampok harta Indonesia ini sesuka hati lagi.
ngerampok tambang, ya, ngerampok ya seperti kita lihat 279 triliun kasus timah, kasus emas, ya kan, kasus ini. Kan kita lihat nih zaman Jokowi ini kan perampokan gila-gilaan. Zaman Soeharto itu baru sekali perampokan negara 1,2 triliun zaman Edi Tansil. Ya? Yes. Itu juga dia sudah beli ke tanah sehingga dia bawa kabur tuh kalau nggak salah 300 miliar. Ya, kalau sekarang kan ratus triliun, dikonversi pun Edi Tansil itu masih kalah. Sekarang kalah lah itu. Dan itu cuma satu kasus. Kalau sekarang kan semua kasus di KPK itu di Kejaksaan Agung apa segala ya. Belum Jiwasraya, Asabri macam-macam. Merampok besar-besaran ya. Satu mesti Prabowo mengatakan enough is enough. Saya tembak kepala kamu kalau kamu ngerampok uang negara lagi. Nah, Prabowo harus berani itu dulu. Okay. Karena kalau tidak, ini kita ini sudah berada pada ambang kehancuran karena kita ini sangat tidak efisien untuk apapun. Untuk pertanian, untuk industri, untuk apapun tidak efisien sehingga kita selalu impor. Impor celana jeans, impor sayur mayur, impor bawang merah, bawang putih sih oke, nggak punya kita kan. Tapi bawang merah, tempe nggak bisa substitusi kedelai dan lain-lain. Ini kita udah hancur. Nah, Prabowo bilang enough is enough. Itu satu. Baru kita bicara bagaimana strategi pertumbuhan 8% yang inklusif. Ya kan, berarti desa ini manufaktur. Jadi kunci ya. Manufakturnya dihidupin lagi. Industrialisasi pedesaan dihidupin lagi. Oke. Itu yang harus dilakukan. Reforma agraria harus terjadi. Kalau orang di desa dia cuma jadi buruh tani, ngapain dia di desa? Dia harus dikasih tanahnya. Yeah. Oleh karenanya strategi pembangunan itu tidak boleh model kayak di PIK 2 itu, nggak boleh. Harus diteliti ulang. Itu tanah itu bagusan mayoritasnya untuk properti atau untuk pertanian. Ini kan harus dievaluasi. Sama seperti Mekarta misalnya. Yeah. Itu kan dulu basisnya beras itu, Kerawang itu. Produktif tanahnya ya. Sangat produktif untuk beras. Ya kan beras ini kita kan semua orang ini sekarang makannya beras. Sebagian makan gandum yang diimpor oleh grup Supermi, Indomie apa segala misalnya kayak gitu ya kan. CBP, yes. Bukan Indopol ya. Jauh ya. Nah, masa itu ini enough is enough tadi ya kan, kita peruntukan tanah ini harus lebih jelas. Untuk pertanian itu mana yang harus dikunci? Kerawang, kunci itu Kerawang. Banten itu, ya kan, kunci itu. Yang daerah-daerah sawah jangan lagi ada degradasi, jangan lagi ada ini defungsionalisasi tanah-tanah sawah ke depan. Oke, Bung, berarti apakah ini artinya program transmigrasi yang seperti dulu di mana petani nelayan itu diberi kewenangan mengelola lahan lebih dari 2 hektar itu apakah juga jadi cukup strategis di rejim Prabowo mendatang? Harus. Jadi memang kebijakan Pak Harto yang sangat bagus dulu itu adalah kebijakan transmigrasi ya. Salah satunya adalah untuk reforma agraria tadi, redistribusi kepemilikan lahan, dan untuk membuat produktif lahannya. Karena ketika dia diberikan 2 hektar, ya itu kemudian ada orang yang bekerja kan, karena kalau cuma dikasih tapi nggak kerjain ngapain? Ya contoh dulu saya punya supir, ya supir saya ini punya abang di Bengkulu dapat 2 hektar, dia transmigrasi, ya kemudian dia dikit-dikit akhirnya beli, akhirnya dia dapat 7 hektar. Dia baru pulang haji. Jadi orang transmigrasi itu bisa naik haji kalau dia dapat kesempatan dari negara dikasihkan hak. Gitu loh. Bukan yang sekarang cuma sedikit lahannya, girik gitu, bukan ya? Sekarang mati semua. Bahkan mati ya. Mati. Kalau penghasilan petani aja ya, kalau di Jawa ini rata-rata kalau Pak Bayu Krisnamurti saya baca itu kan di bawah 1 juta rupiah. Gila nggak tuh? Bagaimana orang mau bertahan hidup? Nah maksud saya ini gini. Jadi kalau Pak Prabowo ini mau menurunkan pikiran dia dari pertumbuhan dan pemerataan, pertumbuhan 8% tinggi, kemudian ada pemerataan tadi, maka itu harus institusi yang menanganinya juga harus benar dan tepat. Yang sekarang gimana institusi yang menangani? Nggak jelas. Yang dia mau coba ini dihancurin dengan Omnibus Law. Ya kan, padahal bukan itunya sebenarnya. Ya, yang paling penting penanganan itu komprehensif dalam tingkat kelembagaan. Itu dulu. Misalnya gini, saya membayangkan kementerian ke depan itu digabung ya, antara Menteri Desa dan Transmigrasi dan BPN itu digabung dalam Kementerian Reformasi Agraria.
Jadi disatukan. bukan BPN dan tata ruang, tapi itu ada maksud kalau kita reformasi agraria ini, maka kita akan melakukan yang tadi distribusi tanah, reformasi tanah ini secara adil supaya pertumbuhannya itu dilakukan oleh banyak orang, ya, ekonominya nanti ditambah. Nah, tapi kan transmigrasi penting karena dia punya pengalaman untuk bagaimana memindahkan orang quote and quote untuk kepentingan yang baik. Ya. Iya kan itu. Jadi dana desa nanti diputar di situ. Jangan seperti sekarang dana desanya nggak jelas kemana, kan dibangun apa sama mereka, balai desa apa segala seperti itu. Jadi itu saya pikir yang kedua itu undang-undang omnibus law yang kemarin itu jahat. Cipta kerja ya. Jahat karena dia itu memberikan kekuasaan yang sama dalam pengelolaan tanah itu antara negara dan swasta. Itu nggak boleh. Karena di Indonesia ini kita harus bilang bahwa tanah itu harus dikuasai negara. Itu dulu, karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan itu segala tanah dan isinya kekayaan ini dikuasai oleh negara. Kalau sekarang kan enggak. Ya kan swasta boleh punya bank tanah juga di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu misalnya. Kemudian dia bisa seenaknya mengusir petani-petani adat apa segala yang udah sekian lama gitu. Nah, maksudnya itu harus dikembalikan lagi ya, direvisi lagi undang-undang itu ya di sektor pertanian khususnya dan sektor pekerja. Kalau saya kan banyak di sektor buruh juga, jadi dua-duanya harus direvisi, dicabut bila perlu undang-undang Omnibus Law itu gitu. Undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, plus tadi ya penyatuan kewenangan kementerian tadi ya, biar kewenangannya lebih luas. Ya, gitu supaya cita-cita Prabowo pertumbuhan melalui pemerataan. Ya. Inklusif tadi Ya, bisa inklusif. tercapai 8%. 8% karena rakyat, bukan oke. karena cukong. Kalau 8% karena cukong, Karena oligarki. karena oligarki, itu nggak ada gunanya, nggak ada perubahan yang penting buat bangsa ini gitu loh. Sepakat ya, Iya. itu mudah-mudahan harapan kita semua. Tapi ngomong-ngomong tentang Prabowo ke depan ini sepertinya masih ada dua hal yang menjadi ganjalan Prabowo ya. Yang pertama kalau menurut kita tuh Prabowo sendiri sebetulnya juga memiliki lahan-lahan yang luas ya, yang selama ini Iya. kita tidak tahu penggunanya seperti apa. Dan yang kedua ini yang menjadi beban Pak Prabowo adalah di sampingnya ada putra mahkota rejim saat ini. Nah, pandangan Bung gimana nih terhadap dua tantangan Ya, Pak Prabowo ini? itu memang pertanyaan menarik ya, Bung Timur ya. Saya pikir gini, pertama, kalau Prabowo nanti konsisten, dan saya berharap konsisten ya, dengan perkataan-perkataannya selama ini, dia bilang ketika saya belum jadi presiden, saya itu belum masuk ke sektor negara, saya itu menjadi swasta, dia bilang. Karena dia kan habis jadi jenderal, pengusaha ya, terbuang di luar negeri, Timur Tengah. akhirnya jadi pengusaha karena untuk hidup kan, dan kemudian akhirnya dia berhasil menjadi pemilik lahan, ya kan, industri kertas atau apa setahu saya, ya kan. Nah, itu cukup luas, 500.000 hektar kan. Tapi Prabowo berkali-kali mengatakan, saya ikhlas menyerahkan ini kepada negara kalau diminta oleh negara. Ya, sering beberapa kali Pak Prabowo bilang begitu ya. Dengar kan, Pak Timur dengar kan? Negara itu sekarang adalah dirinya. Yes. Dialah kepala negara itu. Seharusnya sih konsisten ya. Ya, dia tinggal minta pada dirinya. Pak Prabowo meminta kepada Presiden Republik Indonesia ke-8, ya kan, untuk Presiden Indonesia ke-8 menarik seluruh lahan-lahan Pak Prabowo menjadi lahan negara untuk diberikan kepada rakyat banyak. Nah, itu kan bagus tuh. Itu yang pertama ya, soal lahan. Saya pikir Pak Prabowo sih orangnya pasti dia orang agung lah, dia orang tulus ikhlas, saya yakin itu ya. Jadi buat saya itu isu-isu itu dia bisa selesaikan, ya kan, kalau itu didengar dia nih, insya Allah dia dengar nih kan. Oke. Nah, yang kedua soal nepotisme ya tadi ya. Yes. Nepotisme ini memang begini, kadang-kadang di dalam demokrasi ya, ketika orang berjuang, ya orang itu nggak ada yang mau bantu. Ya, pada saat Pak Prabowo oposisi sekian lama, yang bantu dia ya itulah. Ya kan, ada saudaranya, ada iparnya, ada adiknya, ada kadang-kadang teman satu kampungnya, apa segala macam gitu. Circle kecil lah ya. Circle kecil. Dan kemudian orang melihat bahwa seolah-olah dia ketika dia meletakkan seorang wamen ikut, saya nggak tahu persisnya apakah diminta Jokowi atau dia yang ini. Saya pikir orang langsung menilai dia KKN. Saya pikir sih belum lah ya. Ini kita lihatnya di 20 Oktober apakah pemilihan kabinet dan pimpinan pemerintahannya Prabowo ini
berdasarkan KKN atau enggak, baru kita bisa lihat nanti. Gitu. Ya. Tapi sinyalemen Prabowo ingin independen sih sudah terlihat ya, bagaimana beliau tidak ingin setuju saja berkantor di IKN, kemudian ada pembagian tugas antara Wapres dengan Presiden, itu sepertinya sinyalemen dia ingin mandiri. Menurut Bung gimana? Ya bukan sinyalemen itu kan sekarang. Oke. Tapi kan kalau kita bisa melihat fundamennya kan pasti beda. Iya kan? Kalau Prabowo baca buku Gospel, buat buku Indonesia Paradoks. Yes. Ya kan? Kalau yang satu baca buku Shinchan. Iya kan? Punya anak jadi wali kota main Tamiya itu. Oke. Iya kan? Nggak berkelas. Itu jadi artinya udah pasti mereka akan berpisah, itu keniscayaan. Saya sih bukan itu, cuma keniscayaan aja. Jadi kalau orang lihat sinyalemen yang memberitahu pada publik melalui iparnya dia tidak akan merasa IKN itu sebuah yang urgent, itu keniscayaan menurut saya. Oke. Iya. Wah, ini banyak sekali nih kita dapat wawasannya sahabat Ipol ya. Semoga harapan kita semua rejim ke depan juga bisa mensejahterakan lagi masyarakat. Amin. Closing statement untuk rejim mendatang dan rejim saat ini gimana, Bob? Ya, jadi saya perlu memberikan garis menggaris bawahi lah ya. Ya, dari percakapan kita tadi bahwa kita harus mendukung ya Prabowo ini untuk banyak hal ya. Terutama reforma agraria ini ya, konteks kita pada hari ini, karena Prabowo pasti akan masuk ke pertumbuhan tinggi dan inklusif ya, sehingga dia perlu kerja keras dan kerja cepat. Kerja keras dan kerja cepat itu kalau ada time horizon, Soeharto itu misalkan 30 tahun, Prabowo ini 5 tahun plus 5 tahun, 10 tahun kalau dia umurnya dipanjangkan Allah. Ya kan nggak mungkin dia bisa lebih dari itu, karena kita udah batasi 10 tahun presidensial kita. Kalau dia bisa 10 tahun ya, dan sehat, kita doakan sehat, itu dia harus berpikir bagaimana 10 tahun ini pertumbuhan 8% terkejar, rakyat semua dapat tanah, cukong-cukong dibatasin kepemilikan lahannya, ya kan, cukong-cukong tidak boleh lagi ambil tambang-tambang, ya, tambang-tambang hanya boleh dikasih kepada koperasi-koperasi, bukan Muhammadiyah, bukan NU ya, tapi koperasi, karena itu unit kerja, unit produksi. Jadi rakyat sejahtera, punya tanah, bahagia, desa bahagia, semua kita bahagia. Itu harapan kita buat Prabowo ke depan. Oke, berarti Undang-Undang Cipta Kerja juga perlu direvisi nih ya? Harus. Baik, oke sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ipol, dan update selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Bung Sahganda Nainggolan pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih Bung. Terima kasih.